Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk mengatasi konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Pembentukan tim tersebut diungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidik di Istana Kepresidenan Jakarta hari Minggu malam 25 Januari 2015. Jimli menjelaskan, tujuan dibentuknya tim independen itu untuk meredakan ketegangan di tengah masyarakat, menyikapi penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Budi Gunawan oleh KPK dan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto oleh Bareskrim Polri. Tetapi sewaktu-waktu kami diminta untuk memberikan masukan sehubungan dengan masalah ini. Tujuannya pertama meredakan ketegangan di tengah-tengah masyarakat. Kedua, memberi kesempatan proses penegakan hukum yang objektif, rasional, dan transparan berlangsung sebagaimana mestinya. Dan yang paling penting, kita berusaha untuk memberi dukungan, memperkuat dan memastikan baik KPK maupun Polri mendapat dukungan dari kita semua. Bangsa kita memerlukan baik Polri maupun KPK yang kuat dan efektif bekerja untuk menegakkan keadilan. Selain Jimli, tim independen tersebut diisi mantan Wakil Kepala Polri Komjen Purnawirawan Ogroseno, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar. Selain itu, ada juga mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Eri Riana Harja Pamekas, sementara satu tokoh lagi yakni Syafi'i Ma'arif, kabarnya akan segera bergabung juga dalam tim independen bentukan Jokowi itu. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menyatakan mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan konflik KPK dan Polri. Namun menurutnya ada jangka waktu yang harus ditetapkan untuk tim independen dalam menyelesaikan masalah KPK dan Polri. Menurut Fadli, lebih cepat diselesaikan akan lebih baik agar kinerja KPK maupun kinerja Polri tidak terganggu lebih lama. Ya, sekarang ini pasti terganggu, baik kinerja KPK maupun kinerja Polri sekarang ini saya kira terganggu. Karena itu perlu satu langkah cepat. Tim ini dibentuk dan juga saya kira proses hukum ini juga harus selesai, ada kejelasan apapun hasilnya. Apakah memang ada kesalahan, ada tindak pidana atau maupun yang lain gitu. Meski demikian, ada juga yang melontarkan kritik terhadap langkah Jokowi ini, seperti yang diutarakan oleh politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Effendi mengaku heran Presiden meminta bantuan para pakar untuk merekomendasikan sikap yang mesti diputuskan, padahal Jokowi baru melantik Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Effendi menyesalkan Presiden menyelesaikan masalah KPK Polisi tidak melibatkan ring dalam, yakni One Team Press, tapi justru malah dipanggil orang di luar sistem. Kritikan keras juga dilontarkan oleh pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Muzakir. Menurut Muzakir, kebijakan Presiden Joko Widodo membentuk tim independen dalam kisruh KPK dan Polri dinilai hanya mengcopy-paste kebijakan Presiden SBY saat menangani kisruh KPK dan Polri yang terjadi di masa lalu. Pada kisaran 2009, perseteruan KPK dan Polri pertama kali terjadi. Kala itu, perseteruan melibatkan Komisioner KPK Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah yang ditahan oleh Bareskrim Polri. Tak hanya itu, Ketua KPK Antasari Azhar pun ditahan karena diduga terlibat kasus pembunuhan. Dengan 3 pimpinan yang tersangkut hukum, maka hanya menyisakan 2 orang komisioner KPK. Presiden SBY pun diminta turun tangan, akhirnya dibentuk tim independen pencari fakta kasus Bibit Chandra. Tim dipimpin pengacara senior Adnan Buyung Nasution dan terdiri dari 8 orang. Tim itu pun diberi nama Tim 8. Kini perseteruan KPK versus Polri kembali terjadi. Presiden Jokowi pun ikut mendahulunya membentuk tim independen untuk mengatasi konflik.
Meskipun tim bentukan Jokowi ini dinilai bisa berpeluang mencederai profesionalitas hukum di Indonesia sebagai konsekuensi yang mungkin bakal terjadi. Di tengah banyaknya kritikan terhadap Jokowi agar bersikap lebih tegas ya terhadap kasus KPK versus Polri ini, namun kini Jokowi sudah mengeluarkan atau membentuk tim seperti kalau dulu zaman SBY ada tim 8 begitu, kalau sekarang ada tim independen yang diharapkan bisa membuat solusi untuk menengahi konflik KPK dan Polri ini. Mampukah tim independen ini, sejauh mana ini kita bisa berharap dalam tim independen ini, apa juga tugas yang diemban, begitu kita akan membahasnya saat ini dengan narasumber. Ada Pak Andi Nasrun, ini Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan ya. Terima kasih sudah datang di JAK TV. Selamat malam. Malam. Iya. Dan kemudian ada Pak Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat malam Pak Margarito. Iya, selamat malam. Iya, kita akan berdiskusi tapi kita harus break dulu nih. Nanti kita akan mulai dialog setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa.